A True Martial World. Bab 79. Judul: Kedatangan Duta Seleksi. Yi Yun mengabaikan komentar anggota suku dan kaki tangan Lian Chengyu. Dia terkejut karena Lian Chengyu tidak bertindak melawannya untuk meluruskan fitnah jahat itu terhadap dirinya sendiri. Apa alasannya? Yi Yun memperhatikan bahwa Lian Chengyu pucat. Mungkinkah dia mengalami krisis kultivasi yang telah menyakitinya? Tetapi bahkan jika Lian Chengyu tidak bergerak, masih ada Yao Yuan. Yi Yun tidak tahu alasan mengapa Lian Chengyu tidak bergerak, dan dia mengabaikan keraguan orang-orang. Sebenarnya, itu cocok untuk Yi Yun bahwa Lian Chengyu tidak bergerak hari ini. Kekuatannya telah tumbuh secara eksponensial dalam waktu singkat, jadi pada waktunya, dia akan melebihi Lian Chengyu. Ketika waktu untuk bertukar pukulan tiba, tidak ada alasan untuk takut pada Lian Chengyu. Yi Yun akan tanpa keraguan menang. Bahkan jika Yao Yuan ikut campur, Yi Yun tidak perlu takut. Penampilan Yi Yun hari ini hanya untuk mendapatkan tempat kualifikasi di pemilihan kerajaan. Itu sudah cukup untuk mencapai tujuan ini. Master muda Lian, kamu mengatakan untuk bergabung dengan kamu untuk membuat klan suku Lian makmur. Jika demikian, apakah kamu berencana untuk aku berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan? Yi Yun bertanya sambil tersenyum tipis. Lian Chengyu mengerutkan kening. Dia tahu dia tidak punya alasan dan tidak masuk akal untuk menolaknya di depan umum. Jin Longwei akan berada di sini pada hari berikutnya, dan Yi Yun telah membuktikan kekuatannya di depan suku. Tujuan Jin Longwei mengadakan pemilihan kerajaan adalah untuk memilih yang kuat. Siapapun yang kuat atau berpotensi akan direkrut. Mereka pasti akan menerima partisipasi Yi Yun, karena yang harus dia lakukan hanyalah menunjukkan kekuatannya di depan duta besar Jin Longwei. Lian Chengyu tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa yang akan berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan, karena itu tidak diatur oleh klan suku Lian. Tentu saja. Tapi Yi Yun, masa kultivasi kamu pendek. Aku hanya mengizinkan kamu berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan sehingga kamu dapat memperluas wawasanmu. Dengan pengalaman itu akan membantu kamu dalam pertumbuhan masa depanmu. Kamu mungkin tidak tahu betapa sulitnya pemilihan kerajaan. Di wilayah yang terbentang ribuan mil, dari semua suku di wilayah ini, hanya 20 yang akan dipilih. Di antara 20, sekitar 3/4 dari mereka akan datang dari klan suku Tao, yang terbesar di negeri ini. Klan suku Tao memiliki orang-orang dan sumber daya. Tulang kuno Frost Python milik Lian Chengyu diperoleh dari klan suku Tao. Selain sumber daya, perawatan dari klan suku Tao sangat luar biasa. Para elit generasi muda dari klan suku Tao berada di bawah pengawasan Purple Blood di tahap tengah, akhir atau bahkan puncak. Mereka bahkan memiliki warisan teknik kultivasi. Bagaimana suku kecil bisa bersaing dengan klan suku Tao? Makanya, dengan kuota hanya 20 orang, tempat yang tersisa untuk suku kecil tinggal 3 atau 4. Memilih 3 atau 4 dari lusinan suku kecil adalah rasio yang menyedihkan. Lian Chengyu melanjutkan, klan suku Tao memang raksasa, populasi mereka ratusan kali lebih besar dari klan suku Lian kita. Beberapa elit muda dari klan suku Tao bahkan telah mencapai ranah Purple Blood. Terutama 3 tuan muda dari suku Tao, mereka bahkan lebih terkenal. Untuk bersaing dengan mereka, sebagai orang yang lahir dari suku kecil, tidak mungkin. Adapun pemilihan kerajaan, jika kamu tidak berada di tahap kelima alam pengumpulan Ki Mortal Blood, kamu bisa melupakannya. Bahkan Lian Chengyu, yang gagal menerobos ke ranah Purple Blood, menghadapi banyak tekanan. Mortal Blood tidak mungkin untuk bersaing dengan Purple Blood. Mereka hanya bisa bersaing dengan orang-orang yang berada di ranah Mortal Blood. Dan baru mencapai tahap kelima dari Mortal Blood adalah tiket masuk yang biasa-biasa saja. Jika aku lulus seleksi, aku akan membantumu. Jika kamu bisa mencapai banyak hal, itu akan menjadi hal yang baik bagi suku kita. Lian Chengyu mengatakan ini dengan sangat enggan. Dia secara alami tidak ingin Yi Yun berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan, karena itu berarti selama pemilihan, tidak mungkin dia bisa menyerang Yi Yun. Juga, pertumbuhan Yi Yun terlalu cepat,
Bahkan jika Yi Yun memperoleh kekuatannya dari beberapa benda keberuntungan, pertumbuhannya sangat cepat sehingga membuat Lian Chengyu khawatir. Lian Chengyu tidak suka hal-hal berada di luar lingkup kendalinya. Lian Chengyu ingin menghapus Yi Yun secepatnya, terutama saat Yi Yun dalam keadaan tidak siap. Lian Chengyu masih mengkhawatirkan barang yang melindungi nyawa Yi Yun. Membunuh Yi Yun berarti harta itu akan menjadi miliknya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Master Muda Lian atas bimbingannya. Yi Yun menekankan pada kata bimbingan dengan sedikit sarkasme. Tapi, Master Muda Lian, kamu tidak terlihat sehat. Apakah kamu tidak enak badan? Mengatakan itu, Yi Yun mengambil beberapa langkah ke depan. Lian Chengyu khawatir. Yi Yun curiga bahwa dia terluka. Instruktur Yao. Lian Chengyu berteriak dengan marah. Yao Yuan menghela nafas dan mengirimkan kata-kata ke telinga Yi Yun tanpa suara. Adik kecil, hari ini aku tidak akan melawanmu. Itu karena aku menghormati kamu sebagai kultivator muda. Apakah kamu harus begitu sulit? Kata-kata Yao Yuan membuat Yi Yun berhenti. Dia tidak tahu bagaimana menyampaikan kata-kata secara diam-diam, jadi dia hanya bisa melihat Yao Yuan dan menangkupkan tinjunya. Itulah alasan kenapa Yao Yuan tidak bergerak apapun. Meskipun Yao Yuan adalah salah satu kelas penguasa di klan suku Lian, dia memiliki rasa kesatria yang kuat, dan tidak berperan dalam tindakan keji Lian Chengyu. Instruktur Yao benar, aku yang kecil ini mengucapkan terima kasih. Aku yang kecil ini sangat mengagumi instruktur Yao sebagai pribadi. Aku yang kecil ini akan duluan. Sampai jumpa besok siang. Kata-kata Yi Yun sopan untuk Yao Yuan. Faktanya, Yao Yuan adalah guru pertama Yi Yun. Dia telah mengajarinya teknik kultivasi paling dasar tinju tulang naga rib harimau, meskipun Yi Yun telah mempelajarinya secara diam-diam. Yi Yun masuk melalui kerumunan dan menuju gunung herbal klan Lian setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia khawatir tentang keselamatan Jiang Xiaoru, jadi dia tidak mengungkap lokasi rumah pohon. Dia berencana untuk melompat turun dari jurang pegunungan herbal ke sungai timur dan mengikuti arus ke air terjun. Karena itu, tidak ada yang bisa menebak di mana dia tinggal. Keesokan paginya, Yi Yun membuka matanya saat dia selesai bermeditasi. Hari itu akhirnya tiba. Hari ini, Duta Besar Jin Longwei akan datang ke klan suku Lian untuk membawa mereka ke pemilihan kerajaan. Yun lakukan yang terbaik, tapi jangan memaksakannya. Kamu masih muda dan punya banyak waktu di depanmu. Hari-hari kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik, jadi jangan melakukan hal-hal karena dendam, seperti bertindak atas dorongan hati. Aku mengerti, Kak Xiaoru. Mengetahui itu adalah hari keberangkatan Yi Yun, Jiang Xiaoru telah menasihati Yi Yun. Mendengar kata-kata yang menghangatkan hati ini dia berkata, Kak Xiaoru, kamu harus menyendiri dalam beberapa hari ini. Aku telah menyiapkan semua makanan untukmu. Jangan berkeliaran. Yi Yun telah menduga bahwa dia tidak dapat membawa Jiang Xiaoru ke dalam perampokan ini ke klan suku Tao untuk pemilihan kerajaan. Dia hanyalah kandidat yang tidak penting, dan harus duduk di salah satu tunggangan yang dimiliki Jin Longwei. Tidak mungkin baginya untuk membawa seseorang. Untungnya gunung belakang klan suku Lian sangat luas. Untuk menyembunyikan Jiang Xiaoru itu mudah. Juga Lian Chengyu akan meninggalkan klan suku Lian untuk berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan, jadi itu menenangkan pikiran Yi Yun. Selama Jiang Xiaoru menyembunyikan dirinya, gunung belakang itu sangat aman karena tidak ada binatang buas di sana. Akhirnya, sebagai perlindungan terakhir, Yi Yun memberikan jimat pelindung yang diberikan lelaki tua Su kepadanya kepada Jiang Xiaoru. Bubur compang camping kuning itu, yang sebanding dengan kertas toilet telah disimpan oleh Yi Yun selama ini. Satu-satunya harapan yang dimilikinya adalah bahwa lelaki tua Su tidak mengolok-oloknya. Untuk membuat lelucon menggunakan item defensif, orang tua bodoh itu akan sangat jahat. Yi Yun pergi. Dia seperti antelop yang gesit, dan bergerak menuju klan suku Lian dengan kecepatan tinggi. Ketika Yi Yun datang ke klan suku Lian, seluruh petinggi dari klan suku Lian telah keluar untuk menerima Duta Jin Longwei. Duta Besar Jin Longwei datang tepat pada siang hari.
Dia adalah pria besar dengan kulit hitam pucat. Mengendarai masalah standar tunggangan Jin Longwei, dia tiba di klan suku Lian dengan aura memerintah. Siapa yang akan berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan? Kata-kata duta besar ini singkat dan manis, dengan nada yang tegas. 10 orang termasuk Yi Yun dan Lian Chengyu melangkah maju. Ayo! Duta besar melambaikan tangannya dan memotong pengejaran. Karena itu, ke-10 calon itu naik tunggangan duta besar. Meskipun gunung itu tinggi, dengan 10 orang di atasnya, itu menjadi sangat ramai. Duta besar Jin Longwei duduk di punggung yang luas dari binatang itu, sementara yang lainnya duduk di samping, praktis bahu-membahu. Tentu saja, Lian Chengyu diberi lebih banyak ruang oleh 8 anggota kamp prajurit persiapan lainnya. Sebagai antek, mereka perlu memastikan tuan mereka merasa nyaman. Itu adalah tugas seorang antek. Dengan ruang terbatas, dan Lian Chengyu menikmati ruangan dalam jumlah besar, Yi Yun tentu saja tidak memiliki banyak ruang. Dia terjepit di tengah dua pria, tapi Yi Yun tidak terganggu olehnya.